Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggal seorang gadis bernama Sekar. Sejak kecil, ia telah terbiasa membantu ibunya mengumpulkan daun-daun dan akar tumbuhan yang digunakan untuk meramu obat tradisional. Bakatnya dalam mengenali tanaman langka membuat namanya dikenal di desa. Setiap kali ada penduduk yang sakit, Sekar dan ibunya selalu menjadi harapan terakhir mereka. Meski hidup sederhana, Sekar merasa bahagia menjalani hari-harinya di desa yang damai. Suatu pagi, sebuah kabar mengejutkan datang dari pusat kerajaan. Seorang utusan datang membawa perintah raja yang membutuhkan tenaga baru untuk bekerja di dapur istana. Desa Sekar terpilih sebagai salah satu wilayah yang diminta mengirimkan warganya. Syarat yang ditetapkan sangat ketat, hanya mereka yang memiliki keterampilan khusus yang boleh diikutsertakan. Setelah melalui musyawarah, kepala desa mengusulkan nama Sekar karena kemampuannya meramu bahan-bahan alami yang akan berguna di dapur kerajaan. Mendengar namanya disebut, hati Sekar diliputi keraguan. Ia tak pernah membayangkan meninggalkan desa tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Namun, desakan dari orang-orang sekitar dan harapan agar ia bisa membawa nama baik desa membuatnya tak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Sang ibu, meskipun berat hati, memberi restu dengan harapan Sekar akan mendapat kehidupan yang lebih baik di keraton. Keberangkatan Sekar tidak disertai kemeriahan. Hanya beberapa kerabat dekat yang mengantar hingga batas desa. Di antara mereka, terlihat senyum penuh harapan bercampur rasa khawatir. Jalan menuju keraton tidaklah mudah, Sekar harus menempuh perjalanan panjang melewati hutan dan sungai, ditemani oleh rombongan dari desa lain yang juga membawa calon pekerja. Selama perjalanan, Sekar tak bisa mengabaikan rasa gugup yang terus menghantuinya. Ia belum pernah bertemu dengan orang-orang dari luar desanya, apalagi bekerja di lingkungan sebesar keraton. Namun, di balik rasa takut itu, ada secercah semangat yang terus ia pertahankan. Ia percaya, selama memiliki ketekunan dan kemauan belajar, ia akan mampu menghadapi segala tantangan. Ketika rombongan tiba di pintu gerbang keraton, Sekar terpana melihat kemegahan bangunan yang berdiri menjulang di hadapannya. Ukiran-ukiran rumit menghiasi pintu gerbang besar yang dijaga oleh prajurit bersenjata lengkap. Aroma rempah-rempah yang berasal dari dapur istana langsung tercium, membuat perasaan Sekar bercampur aduk antara takjub dan takut. Tanpa banyak bicara, rombongan dipandu menuju halaman belakang istana, tempat para pekerja baru diperkenalkan kepada kepala dapur. Pria tua bertubuh besar dengan tatapan tajam menyambut mereka dengan tegas. Selamat datang di dapur keraton. Di sini, kalian bukan lagi penduduk desa, melainkan pelayan kerajaan. Lakukan tugas dengan baik, dan kalian akan mendapat kehormatan besar. Sekar mendengarkan dengan saksama setiap instruksi yang diberikan. Ia sadar bahwa hidupnya akan sangat berbeda mulai saat ini. Ia tak lagi berada di lingkungan yang dikenalnya, tetapi harus menyesuaikan diri dengan aturan ketat yang berlaku di keraton. Ia memutuskan untuk bekerja keras dan menghindari masalah. Hari pertama bekerja di dapur istana penuh dengan kesibukan. Sekar harus belajar mengolah berbagai bahan makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meski canggung, ia terus memperhatikan cara kerja para seniornya. Ketekunannya dalam memahami setiap tugas membuat beberapa pekerja lain mulai memperhatikan kehadirannya. Saat malam tiba, Sekar duduk di sudut kamarnya yang sempit, merenungi apa yang telah ia lalui. Ia merasa lelah, tetapi ada secercah harapan di hatinya. Perjalanan hidup baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk menghadapi setiap rintangan dengan segenap kekuatan. Di keraton ini, ia tidak hanya bekerja, tetapi juga mencari kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa bertahan. Hari-hari Sekar di dapur keraton diisi dengan kesibukan yang seolah tak ada habisnya. Mulai dari subuh, ia bersama pekerja lain harus menyiapkan sarapan untuk keluarga kerajaan. Berbagai bahan yang dibawanya dari desa, seperti daun sirih dan kunyit, kerap dimanfaatkan dalam hidangan yang disajikan. Ketekunan Sekar membuatnya kian menonjol di antara para juru masak lainnya, meskipun ia belum lama bergabung.
Kepala dapur, yang awalnya hanya memandangnya sebelah mata, mulai memperhatikan bakat gadis itu. Namun, tak semua orang di dapur senang melihatnya dihargai. Beberapa pekerja, terutama mereka yang telah lama mengabdi, merasa iri. Bisik-bisik tentang Sekar mulai terdengar di sudut-sudut dapur, meski ia berusaha mengabaikannya. Anak desa itu terlalu cepat mendapat perhatian, bisik seorang pekerja kepada rekannya. Sekar, meski mendengar, tetap bekerja tanpa meladeni cibiran tersebut. Ia tahu, membuktikan kemampuan lebih baik daripada melawan dengan kata-kata. Suatu hari, keraton digemparkan oleh kejadian yang nyaris merenggut nyawa raja. Setelah makan siang, raja mendadak merasa sesak dan tubuhnya melemah. Tabib istana dipanggil dengan tergesa-gesa, sementara seluruh pekerja dapur dipanggil untuk diinterogasi. Suasana berubah mencekam, tak ada yang berani berbicara. Sekar merasa dadanya berdegup kencang melihat wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya. Setelah penyelidikan awal, ditemukan bahwa salah satu hidangan telah tercampur zat yang dicurigai sebagai racun. Kepala dapur segera memohon pengampunan kepada raja dan menawarkan solusi. Mulai saat itu, setiap makanan dan minuman yang disajikan kepada keluarga kerajaan harus dicicipi lebih dulu oleh seorang pekerja yang ditunjuk sebagai tameng. Pilihan itu jatuh pada Sekar. Kabar itu membuat Sekar terkejut. Menjadi pencicip makanan berarti mempertaruhkan nyawa setiap hari. Satu kesalahan kecil saja, racun yang tak terdeteksi bisa merenggut hidupnya. Meski takut, Sekar tak punya pilihan lain selain menerima keputusan tersebut. "Aku akan melakukan tugasku sebaik mungkin," ucapnya pelan di hadapan kepala dapur, meskipun tangannya gemetar. Hari pertama menjalani peran sebagai pencicip makanan terasa begitu menegangkan. Setiap hidangan yang harus ia coba membuatnya merasa seolah-olah sedang menantang maut. Tatapan tajam dari kepala dapur dan para pekerja lain semakin menambah beban di pikirannya. Namun, Sekar tahu, menunjukkan kelemahan hanya akan memperburuk keadaannya. Suatu sore, setelah mencicipi makan malam raja, tubuh Sekar terasa lemas. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya tersengal. Rasa panik mulai merayapi pikirannya, tetapi ia mencoba tetap tenang. Tabib istana segera dipanggil, dan setelah diperiksa, ternyata hidangan yang ia cicipi mengandung jejak racun yang sangat tipis. Untungnya, Sekar hanya mengalami gejala ringan karena dosisnya tak mematikan. Kejadian itu membuatnya tersadar betapa besar bahaya yang mengintai setiap kali ia menjalankan tugasnya. Meski nyaris kehilangan nyawa, Sekar tak mundur. Ia mulai mempelajari racun-racun yang sering digunakan di keraton, baik dari buku-buku tabib istana maupun dari ingatannya tentang ramuan di desanya. Perlahan, ia menjadi lebih waspada dan tanggap terhadap setiap perubahan rasa di hidangan yang ia cicipi. Namun, keberaniannya tak luput dari perhatian seseorang. Pengawal bernama Bagus yang sering bertugas di dekat dapur mulai kagum pada ketabahan Sekar. Beberapa kali, ia menawarkan bantuan kecil, seperti membawa air atau sekadar memberi semangat. Sikap ramah Bagus membuat hati Sekar sedikit tenang di tengah tekanan yang ia hadapi. Sayangnya, perhatian Bagus terhadap Sekar menimbulkan rasa cemburu di hati Ratna, salah satu pekerja senior di dapur. Ratna, yang telah lama menaruh hati pada Bagus, merasa tersinggung. Diam-diam, ia menyimpan dendam dan berencana menjatuhkan Sekar. "Gadis itu harus disingkirkan sebelum dia merebut segalanya dariku," gumam Ratna dengan penuh kebencian. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan bagi Sekar. Ia harus menghadapi tugas berbahaya, tatapan iri dari rekan-rekan, serta ancaman yang perlahan-lahan mulai tampak. Meski begitu, ia tetap bertahan dengan tekad kuat. Baginya, menjadi tameng di dapur keraton bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang pekerja yang jujur. Sekar tak tahu bahwa badai yang lebih besar tengah menunggunya di depan. Kehidupan Sekar sebagai pencicip makanan berjalan penuh ketegangan. Setiap suap yang ia ambil dari hidangan raja selalu disertai debaran di dadanya. Meski ia berhasil bertahan,
bayangan akan bahaya tak pernah sepenuhnya sirna. Dalam keseharian yang serba mencekam itu, satu-satunya hal yang memberinya rasa tenang adalah kehadiran Bagus, pengawal kerajaan yang selalu tampak sigap dan ramah. Bagus seringkali mengajaknya berbicara ringan di sela-sela tugas. Percakapan mereka, meski singkat, membuat Sekar merasa seolah menemukan kawan di tengah kerumunan orang-orang yang tak sepenuhnya ia percayai. Lambat laun, rasa simpatinya terhadap Bagus berubah menjadi kekaguman, lalu perasaan yang ia sendiri tak mampu pahami. Setiap kali Bagus tersenyum, Sekar merasakan sesuatu yang menghangatkan hatinya. Namun, Sekar tahu batasannya. Ia hanya seorang pekerja dapur yang bertugas sebagai tameng hidup, sementara Bagus adalah seorang pengawal terhormat yang dihormati banyak orang. Menyimpan harapan pada cinta yang tampak mustahil itu baginya adalah sebuah kebodohan. Karenanya, ia memilih untuk menahan perasaan itu dan menjaga jarak, meski hatinya meronta setiap kali melihat Bagus berbicara dengan Ratna. Di sisi lain, Ratna mulai merasakan ancaman nyata dari Sekar. Bagus, yang sebelumnya acuh pada siapapun, tampak mulai memperhatikan gadis desa itu. Api cemburu yang membakar hati Ratna membuatnya berpikir keras untuk menyingkirkan Sekar. Dengan kecemburuan yang membutakan akal, Ratna mendekati beberapa pekerja yang tak menyukai Sekar, lalu merencanakan sesuatu yang licik. Pada suatu malam, Sekar dipanggil menghadap kepala dapur dengan alasan mendesak. Tanpa banyak bertanya, ia segera meninggalkan pekerjaannya. Namun, begitu sampai di ruangan kepala dapur, yang ia dapati hanyalah kegelapan dan kesunyian. Belum sempat ia menyadari sesuatu yang janggal, sekelompok pekerja mendekatinya dari arah belakang. Ratna berdiri di antara mereka dengan wajah penuh kebencian. "Kau pikir siapa dirimu hingga berani merebut perhatian di sini? Aku akan pastikan kau tak bisa lagi bertahan di dapur ini," ujar Ratna dengan nada dingin. Sekar tak sempat membalas ketika salah satu dari mereka menyiramkan cairan ke tubuhnya. Cairan itu mengeluarkan bau busuk, membuat Sekar terbatuk-batuk dan merasa sesak. "Ini ramuan dari limbah dapur. Biar kau tahu rasanya dihina seperti kami yang sudah lebih dulu bekerja keras di sini," ejek Ratna, diiringi tawa puas dari yang lain. Dengan tubuh basah dan aroma menyengat yang sulit hilang, Sekar kembali ke kamarnya. Ia menahan tangis sepanjang malam, tak ingin terlihat lemah di hadapan siapapun. Pagi harinya, meski tubuhnya masih terasa lengket dan bau tak kunjung hilang, ia tetap pergi bekerja seperti biasa. Namun, di dapur, tatapan rekan-rekannya terasa menusuk lebih dari biasanya. Cemoohan mereka kini bukan hanya tentang iri, tetapi juga penghinaan terhadap kejadian semalam. Bagus, yang tak sengaja melihat kondisi Sekar, segera menghampirinya. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya dengan nada prihatin. Sekar hanya menggeleng, menutupi segala perasaannya dengan senyum yang dipaksakan. "Aku baik-baik saja. Ini hanya kecelakaan kecil di dapur." Namun, tatapan mata Bagus menunjukkan bahwa ia tak percaya sepenuhnya. Hari itu, Bagus melaporkan kejadian aneh yang ia curigai kepada kepala dapur. Setelah mendengar penjelasan Bagus, kepala dapur memutuskan untuk mengawasi para pekerja lebih ketat. Meski belum ada bukti kuat, ia tak ingin masalah seperti ini merusak nama baik dapur keraton. Di tengah semua kekacauan itu, Sekar berusaha keras tetap fokus pada tugasnya. Ia sadar, menunjukkan kelemahan hanya akan membuat musuh-musuhnya semakin senang. Malam itu, ia duduk sendirian di sudut kamar, memandangi bintang-bintang di langit yang terlihat dari celah kecil jendela. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. "Aku tak boleh menyerah," bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Namun, badai belum berlalu. Ratna yang merasa tak puas dengan aksinya mulai merencanakan hal yang lebih berbahaya. Di sisi lain, Bagus mulai menunjukkan perhatian yang lebih terhadap Sekar, yang tanpa ia sadari menambah bara di hati Ratna. Sekar terjebak di antara perasaan yang ia pendam dan ancaman yang kian nyata di sekitarnya. Keesokan harinya, suasana dapur terasa berbeda.
Kepala dapur memberi perintah baru, semua pekerja harus bersiap menyambut tamu agung dari negeri seberang. Ini akan menjadi ujian besar bagi Sekar, yang harus mencicipi setiap hidangan sebelum disajikan. Di tengah rasa cemas dan takut akan tugas berat itu, Sekar tetap meneguhkan hatinya. Hari itu akan menjadi awal dari ujian terbesar yang akan mengubah segalanya bagi Sekar. Di dapur keraton, di mana cinta, dendam, dan pengkhianatan saling bersilangan, Sekar harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat dari segala rintangan yang menghadangnya. Persiapan menyambut tamu agung dari negeri seberang berjalan dengan ketat. Dapur keraton sibuk lebih dari biasanya. Kepala dapur ingin memastikan segalanya sempurna, tak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Sekar bekerja tanpa kenal lelah, meski pikirannya tak sepenuhnya tenang. Ancaman dari Ratna dan rasa canggung setiap kali bertemu Bagus semakin membebaninya. Namun, ia tak punya pilihan selain terus menjalani tugasnya sebagai pencicip makanan. Hari itu, ketika hidangan utama hampir selesai dipersiapkan, Sekar dipanggil lebih awal untuk menjalankan tugasnya. Dengan hati-hati, ia mencicipi setiap hidangan, memastikan semuanya aman dari racun. Setelah merasa yakin, ia memberi isyarat kepada kepala dapur bahwa makanan tersebut siap disajikan. Namun, sebelum hidangan sempat diantarkan ke meja jamuan, sebuah kejadian tak terduga mengguncang dapur. Tiba-tiba, seorang pekerja senior datang tergopoh-gopoh sambil membawa seorang pemuda yang terkulai lemas. Dia mencicipi kuah sup sebelum disajikan, dan tiba-tiba jatuh sakit. Serunya dengan wajah panik. Seketika, suasana berubah kacau. Semua orang menatap Sekar dengan sorot mata penuh tuduhan. Ratna yang berada di antara mereka tak menyia-nyiakan kesempatan itu. "Lihat apa yang kau lakukan, Sekar. Kau bilang makanan ini aman, tapi nyatanya ada racun di dalamnya." Sekar terdiam, tubuhnya seolah membeku. Ia yakin telah memeriksa setiap hidangan dengan teliti. Tidak mungkin ia melewatkan tanda-tanda racun. Namun, di tengah kerumunan yang mulai bersuara keras, ia tak mampu membela diri. Kepala dapur yang murka segera memerintahkan agar Sekar dikurung sementara hingga kebenaran bisa dipastikan. Dibawa ke sebuah ruangan gelap dan terkunci, Sekar merasakan ketakutan yang begitu dalam. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahan biasa, ini adalah fitnah. Sesuatu yang direncanakan untuk menyingkirkannya dari dapur keraton. Sekar duduk di sudut ruangan dengan hati yang diliputi kegelisahan. Ia bertanya-tanya siapa yang tega melakukan ini padanya, tetapi dalam benaknya hanya satu nama yang terlintas, Ratna. Di luar ruangan, suasana semakin tegang. Para tabib kerajaan dipanggil untuk memeriksa makanan dan pemuda yang jatuh sakit. Setelah pemeriksaan yang panjang, tabib menemukan bahwa racun yang digunakan adalah jenis yang tidak biasa, sulit dideteksi dengan rasa maupun bau. Racun itu berasal dari tanaman liar yang hanya tumbuh di tepi sungai dekat desa Sekar. Ratna, yang mendengar hal itu, segera memanfaatkan situasi. Tentu saja dia pelakunya. Dia berasal dari desa yang mengenal tanaman itu dengan baik. Siapa lagi yang mampu melakukannya selain dia? Tuduhan itu semakin memperkuat anggapan bahwa Sekar bersalah. Bahkan kepala dapur yang sebelumnya percaya pada kemampuan Sekar mulai meragukannya. Sementara itu, Bagus yang mendengar kabar tersebut merasa tak percaya. Ia mengenal Sekar sebagai gadis yang jujur dan penuh tanggung jawab. Baginya, tuduhan itu terasa janggal. Dengan tekad bulat, ia diam-diam mendatangi ruangan tempat Sekar dikurung. Melalui celah kecil di pintu, ia memanggil pelan, "Sekar, kau di sana?" Sekar yang terjaga dari lamunannya segera mendekat. "Bagus, aku tidak melakukannya," ucapnya lirih, suaranya terdengar putus asa. Bagus menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku percaya padamu, tapi kita harus menemukan bukti untuk membersihkan namamu." Tanpa menunggu lama, Bagus mulai menyelidiki siapa saja yang berada di dapur saat kejadian itu berlangsung. Meski banyak pekerja yang menutup mulut, ia akhirnya menemukan satu saksi,
seorang pekerja muda yang melihat Ratna memasukkan sesuatu ke dalam sup sebelum Sekar mencicipinya. Sayangnya, saksi itu takut bersuara karena ancaman dari Ratna dan kelompoknya. Waktu semakin mendesak, tamu agung akan segera tiba, dan keputusan tentang nasib Sekar harus diambil sebelum jamuan dimulai. Kepala dapur, yang berada di bawah tekanan besar, akhirnya memutuskan membawa Sekar ke hadapan majelis istana untuk diadili. Sekar berjalan dengan kepala tertunduk, hatinya penuh kecemasan. Jika ia terbukti bersalah, hukumannya akan sangat berat, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Di tengah suasana yang mencekam, tiba-tiba Bagus datang bersama saksi yang ia bawa. "Yang mulia, saya memiliki bukti bahwa Sekar tidak bersalah," serunya lantang. Majelis istana terdiam sejenak. Semua mata tertuju pada Bagus yang berdiri tegak, membawa saksi yang tampak gemetar. Dengan suara tegas, Bagus meminta agar saksi menceritakan apa yang ia lihat. Meski awalnya ragu, pekerja muda itu akhirnya mengakui segalanya. Ia melihat Ratna mendekati sup sebelum Sekar mencicipinya, tetapi tak berani melapor karena takut. Pengakuan itu membuat suasana berubah. Kepala dapur segera memerintahkan agar Ratna ditangkap. Ratna yang tak lagi mampu mengelak akhirnya mengakui perbuatannya. Ia melakukan semua itu karena rasa iri dan benci yang tak terbendung. Setelah kebenaran terungkap, Sekar dibebaskan dari tuduhan. Meski begitu, hatinya tetap terluka oleh penghinaan dan fitnah yang hampir merenggut hidupnya. Bagus menemaninya berjalan keluar dari ruangan majelis, mencoba menenangkan hatinya yang masih bergejolak. "Kau sudah membuktikan bahwa kau tidak bersalah," ucap Bagus lembut. Namun, Sekar hanya tersenyum tipis. Baginya, ini belum berakhir. Luka yang ditinggalkan oleh kejadian ini akan terus membekas dalam hatinya. Malam itu, Sekar duduk sendiri di kamarnya, merenungi semua yang telah ia lalui. Ia sadar bahwa berada di keraton bukan hanya soal bekerja, tetapi juga soal bertahan dari ancaman yang datang dari mana saja. Meski lelah, ia bertekad untuk tetap bertahan. "Aku akan menghadapi semuanya," bisiknya pelan, menatap langit malam yang gelap. Namun, ia tak tahu bahwa badai yang lebih besar masih menantinya di depan. Sekar mengira segalanya akan membaik setelah kebenaran terungkap, namun nyatanya hidup di keraton tak seindah yang ia bayangkan. Meski ia telah terbukti tak bersalah, bayang-bayang fitnah itu tak sepenuhnya sirna. Para pekerja tetap memandangnya dengan curiga, dan kepala dapur, meski tak lagi menyalahkannya, tampak enggan mempercayainya seperti dulu. Sekar menjalani hari-harinya dalam kesepian, hanya ditemani oleh tekad yang kian menguat dalam dirinya. Suatu pagi, keraton dihebohkan oleh kabar mengejutkan. Salah satu putri raja mendadak jatuh sakit, dan semua tabib istana yang mencoba menyembuhkannya gagal menemukan penyebab penyakit tersebut. Putri itu terbaring lemah, tubuhnya demam tinggi disertai ruam-ruam merah di sekujur kulit. Para pelayan mulai ketakutan, khawatir penyakit itu adalah tanda wabah yang bisa menyebar ke seluruh keraton. Dalam kepanikan itu, seorang penasihat kerajaan memberikan saran kepada raja. "Yang mulia, penyakit ini bisa jadi berasal dari kutukan atau kesalahan seseorang di dalam istana. Mungkin, membawa penyakit ini jauh dari keraton adalah pilihan terbaik." Penasihat itu melanjutkan, ada sebuah pulau di seberang laut yang dahulu digunakan untuk mengasingkan orang-orang dengan penyakit menular. Mungkin mengirim penderita ke sana bisa menjadi solusi. Raja, yang tak ingin mengambil risiko lebih besar, akhirnya menyetujui saran tersebut. Namun, yang membuat Sekar terkejut adalah keputusan selanjutnya, ia dipilih untuk menemani putri ke pulau tersebut. Alasannya, selain karena pengalamannya sebagai pencicip makanan yang memahami racun dan ramuan, masih ada sebagian pihak yang tak sepenuhnya percaya bahwa Sekar benar-benar tak terlibat dalam insiden sebelumnya. Sekar hanya bisa diam mendengar keputusan itu. Baginya, ini lebih dari sekadar perintah, ini adalah pengasingan. Bagus, yang mendengar kabar itu, segera menemui Sekar. "Ini tak adil. Kau sudah membuktikan bahwa kau tidak bersalah,
tapi mereka tetap memperlakukanmu seperti ini. Ucapnya dengan nada penuh amarah. Sekar hanya tersenyum pahit. Mungkin ini takdirku, bagus. Lagi pula, aku tak punya pilihan selain menerima. Meski hatinya perih, ia berusaha tegar. Ia tahu bahwa melawan keputusan raja sama saja dengan mencari masalah baru. Keesokan harinya, Sekar dan putri yang terbaring lemah dibawa ke dermaga, diiringi tatapan dingin dari para penghuni istana. Tak ada upacara perpisahan, hanya hening dan kesan bahwa mereka diasingkan untuk dilupakan. Bagus, yang tak mampu menahan kesedihannya, diam-diam memberikan sebuah kantong kecil berisi ramuan obat kepada Sekar. Gunakan ini jika kau membutuhkan. Aku percaya kau akan mampu bertahan, bisiknya lirih sebelum mereka berpisah. Perjalanan menuju pulau memakan waktu berhari-hari. Sekar duduk di dekat putri yang terbaring dalam sekoci, mengawasi setiap gejala yang muncul. Hatinya terus bertanya-tanya apakah ini ujung dari segalanya, ataukah sebuah awal baru yang penuh dengan tantangan lebih besar. Sesampainya di pulau, Sekar dikejutkan oleh pemandangan yang jauh dari bayangannya. Pulau itu begitu sepi, hanya ditumbuhi semak belukar dan pohon-pohon liar. Sebuah gubuk reyot berdiri di tepi pantai, tampak sudah lama tak dihuni. Udara di sekitar terasa lembab, disertai aroma asin laut yang pekat. Dengan hati-hati, Sekar memapah putri masuk ke dalam gubuk, mencoba mencari tempat yang layak untuk beristirahat. Hari-hari di pulau terasa begitu berat. Sekar harus mencari makanan, mengurus putri yang kian melemah, serta melawan rasa sepi yang perlahan mulai menghantui pikirannya. Setiap malam, ia terjaga, memastikan kondisi putri tak semakin memburuk. Meski lelah, ia terus mencoba mengingat setiap pelajaran tentang ramuan obat yang pernah ia pelajari di desanya. Ia meracik berbagai ramuan dari tanaman yang ia temukan di sekitar pulau, berharap bisa menyembuhkan penyakit putri. Suatu pagi, saat Sekar sedang mengumpulkan dedaunan di tepi hutan, ia melihat sesuatu yang aneh. Seekor burung kecil dengan bulu berwarna merah terang tergeletak di atas tanah, tampak tak berdaya. Saat ia mendekat, burung itu berusaha terbang namun gagal. Sekar memperhatikan bahwa burung tersebut menunjukkan gejala serupa dengan putri, lemah dan terdapat ruam di sekitar sayapnya. Seketika, ia menyadari sesuatu. Penyakit ini bukan kutukan, tapi endemik, gumamnya dengan napas tertahan. Dengan pemahaman baru itu, Sekar mulai mencoba meracik ramuan dari tumbuhan yang tumbuh di sekitar pulau. Ia ingat bahwa di desanya ada tanaman yang kerap digunakan untuk mengobati demam dan ruam akibat gigitan serangga liar. Setelah berhari-hari mencoba, akhirnya ia menemukan racikan yang tepat. Ia memberi ramuan itu kepada putri, meski dengan hati penuh kecemasan. Ini mungkin satu-satunya harapan kita, bisiknya sembari meneteskan ramuan ke bibir putri. Malam itu terasa panjang. Sekar duduk di samping putri dengan mata yang mulai berat, menunggu keajaiban terjadi. Hingga akhirnya, menjelang pagi, putri membuka matanya perlahan. Wajahnya yang sebelumnya memerah oleh demam tampak lebih tenang, dan ruam di kulitnya mulai memudar. Sekar menahan napas, tak percaya bahwa ramuan itu berhasil. "Kau sembuh," ucapnya dengan suara bergetar, hampir tak mampu menahan haru. Namun, meski putri mulai pulih, perjuangan Sekar belum selesai. Ia tahu bahwa penyakit ini bisa menyerang kapan saja, dan ia harus menemukan cara agar wabah tersebut tak menyebar lebih jauh. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya sebagai tabib di pulau itu. Tak peduli seberapa sulit, Sekar yakin inilah jalan hidup yang harus ia tempuh. "Aku tak akan menyerah," ucapnya lirih, menatap mentari pagi yang mulai terbit di cakrawala. Di pulau yang sepi itu, Sekar menemukan panggilan hidupnya yang sesungguhnya, menjadi seorang tabib, bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga menjaga harapan tetap hidup. Hari demi hari berlalu, dan perlahan keadaan di pulau itu mulai membaik. Putri kerajaan pulih sepenuhnya berkat ketelatenan Sekar merawatnya. Mereka mulai menjelajahi pulau, mencari sumber makanan,
dan menemukan banyak tanaman liar yang memiliki khasiat obat. Sekar merasa seolah telah menemukan dunia baru di pulau itu, tempat yang, meski sepi, memberi kesempatan baginya untuk menjalani hidup tanpa fitnah dan intrik. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat Sekar tengah mengumpulkan akar tumbuhan di tepi hutan, ia mendengar derap kaki kuda dari arah pantai. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang ke pulau terpencil ini? Pikirnya cemas. Ia bergegas kembali ke gubuk dan mendapati seorang prajurit berdiri di depan pintu, membawa pesan dari keraton. Dengan sikap hormat namun tegas, prajurit itu berkata, "Putri telah dinyatakan sembuh. Atas perintah raja, beliau akan dibawa kembali ke keraton. Kau juga diizinkan kembali, namun dengan syarat." Sekar menatap prajurit itu dengan tatapan penuh tanya. "Syarat apa yang harus aku penuhi?" Tanyanya pelan, meski hatinya mulai merasa tak nyaman. Prajurit itu melanjutkan, "Kau harus menyerahkan seluruh ramuan yang kau buat di pulau ini kepada tabib istana dan tidak boleh mengaku sebagai orang yang menemukan penawarnya. Nama baik kerajaan harus dijaga." Sekar tertegun. Syarat itu terasa seperti penghinaan atas segala usahanya selama ini. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang putri, namun kini diminta menyerahkan hasil jerih payahnya tanpa pengakuan. Putri, yang mendengar percakapan itu, maju dan mencoba membela Sekar. "Tanpa Sekar, aku tak akan selamat. Ia layak dihormati, bukan diperlakukan seperti ini," ucapnya tegas. Namun prajurit itu tetap pada perintahnya. "Ini keputusan raja. Jika Sekar menolak, ia akan tetap tinggal di pulau ini selamanya." Malam itu, Sekar duduk di luar gubuk, menatap bintang-bintang di langit. Air matanya mengalir tanpa suara. Baginya, ini bukan sekadar soal kembali ke keraton atau tidak, melainkan soal harga diri. Ia merasa dipermainkan oleh kekuasaan yang tak peduli pada perjuangannya. "Apakah semua usahaku akan berakhir sia-sia?" pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, Putri mendekati Sekar dan memegang tangannya erat. "Sekar, aku tak ingin meninggalkanmu di sini sendirian. Kau telah menjadi sahabat dan penolongku. Mari kita kembali ke keraton bersama, aku akan berbicara pada ayah agar kau mendapat keadilan." Namun Sekar hanya tersenyum tipis. "Aku tahu maksud baikmu, Putri. Tapi keraton bukan lagi tempatku. Jika aku kembali, aku hanya akan hidup dalam bayang-bayang fitnah yang lain." Putri tak mampu berkata-kata lagi. Ia tahu Sekar telah membuat keputusan yang berat. Dengan hati yang berat, ia mengikuti prajurit kembali ke kapal, meninggalkan Sekar sendirian di pulau itu. Sebelum pergi, ia berjanji, "Aku akan kembali suatu saat, dan memastikan kau mendapatkan apa yang pantas kau terima." Sekar hanya mengangguk, menyembunyikan kesedihannya. Kini, Sekar benar-benar sendiri di pulau itu. Namun, ia tak membiarkan kesepiannya mengalahkan semangatnya. Ia terus merawat tumbuhan obat, mencoba meracik ramuan baru, dan mencatat semua yang ia pelajari. Meski terasing, ia merasa telah menemukan tujuan hidupnya, menjadi tabib sejati yang tak hanya mengobati, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan manusia. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur pulau, Sekar mendengar suara dari arah pantai. Dengan rasa penasaran, ia keluar dari gubuk dan berjalan menuju sumber suara. Di sana, ia menemukan seseorang yang terkapar di tepi pantai, tampak lemah dan terluka. Sekar segera mendekatinya. Siapa dia? Bagaimana bisa ada orang lain di pulau ini? Tanpa berpikir panjang, Sekar membawa orang itu ke dalam gubuk dan mulai merawat lukanya. Ia tak tahu siapa sosok tersebut, namun dari pakaiannya yang mewah, ia menduga orang itu bukanlah orang biasa. Selama berhari-hari, Sekar merawatnya dengan penuh perhatian hingga akhirnya, pada malam kelima, orang itu membuka matanya. Sekar tersentak ketika melihat wajahnya yang tampan namun penuh luka. "Di mana aku?" tanya orang itu dengan suara serak. Sekar menjawab dengan tenang, "Kau di pulau terasing. Aku menemukanku terkapar di pantai saat hujan deras." Orang itu mengerutkan kening,
berusaha mengingat sesuatu, namun tampak kebingungan. Aku tak ingat siapa diriku, ucapnya pelan. Sekar menatapnya penuh rasa iba. Ia tahu betul bagaimana rasanya terasing dan kehilangan arah. Dengan hati penuh simpati, Sekar berkata, "Tak apa. Aku akan membantumu hingga kau pulih. Kau aman di sini." Meski belum tahu siapa sebenarnya sosok yang ia selamatkan, Sekar merasa bahwa kehadiran orang itu membawa perubahan besar dalam hidupnya di pulau tersebut. Ia tak menyadari bahwa pertemuan ini akan membuka lembaran baru yang lebih dramatis dari apa yang pernah ia alami sebelumnya. Pulau yang sunyi itu perlahan menjadi saksi dari kisah baru, kisah tentang harapan, perjuangan, dan misteri yang mulai mengungkap rahasia besar di balik kedatangan orang asing tersebut. Sekar, yang semula merasa ditinggalkan oleh dunia, kini menemukan alasan baru untuk tetap bertahan. Namun, apakah alasan itu akan membawanya pada kebahagiaan, atau justru ancaman yang lebih besar? Waktu akan menjawab. Hari-hari berlalu, dan sosok pria asing yang diselamatkan Sekar mulai menunjukkan kemajuan. Luka-lukanya perlahan sembuh, meski ingatannya masih tetap kabur. Ia hanya mengingat satu nama, Arya, yang diyakini sebagai nama dirinya sendiri. Sekar menerima pria itu dengan lapang dada, membantunya menyesuaikan diri di pulau yang sepi. Perlahan, pulau yang sebelumnya terasa sunyi mulai hidup kembali. Arya membantu Sekar mengumpulkan tumbuhan obat, memperbaiki gubuk, dan mencari sumber air bersih di hutan. Meski kerap diam dan tampak larut dalam pikirannya sendiri, kehadiran Arya memberi warna baru dalam hidup Sekar. Diam-diam, ia merasa tidak lagi sepenuhnya sendirian. Namun, rasa tenang itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat Sekar tengah duduk di depan perapian, Arya mendekatinya dengan wajah penuh kebimbangan. "Sekar, aku ingin bertanya, mengapa kau tinggal di pulau ini seorang diri? Apa yang membawamu ke tempat yang begitu terasing?" Sekar terdiam sejenak, menatap api yang berkobar di depannya. Ingatan tentang fitnah, pengkhianatan, dan pengasingan kembali menghantam benaknya. "Ini bukan pilihanku," jawab Sekar lirih. "Aku diasingkan karena fitnah. Mereka tak peduli pada kebenaran, hanya ingin menyingkirkan ancaman yang tak pernah aku ciptakan." Suaranya bergetar, namun ia mencoba tegar. Arya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada rasa simpati yang terpancar dari sorot matanya, seolah ia memahami perasaan Sekar tanpa perlu banyak kata. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di pulau. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan Sekar merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ia mencoba mengabaikan rasa takut itu, namun firasatnya semakin menguat. Hingga suatu pagi, saat mereka tengah mengumpulkan buah di hutan, Arya menemukan sebuah perahu kecil yang terdampar di sisi lain pulau. "Ada orang lain di sini?" Arya bertanya dengan nada waspada. Sekar menatap perahu itu dengan perasaan campur aduk. "Sepertinya begitu," jawabnya sambil mengamati jejak kaki di sekitar pantai. Jejak itu terlihat baru, seolah seseorang baru saja tiba di pulau. Mereka mengikuti jejak tersebut hingga mencapai sebuah gua kecil di tepi tebing. Saat memasuki gua, mereka dikejutkan oleh sosok lelaki tua yang duduk bersandar di dinding batu. Tubuhnya tampak lemah, namun matanya menyala penuh kewaspadaan. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara serak. Sekar segera mendekat dan memeriksa kondisinya. "Kami tinggal di pulau ini. Kau terluka, aku akan membantumu," ucap Sekar dengan nada tenang. Lelaki tua itu awalnya enggan menerima bantuan, namun kondisi tubuhnya yang lemah memaksanya menyerah. Setelah mereka membawanya kembali ke gubuk, lelaki itu mulai bercerita. Ia mengaku sebagai seorang pedagang yang terdampar setelah kapalnya dihantam badai. Namun, ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat Sekar merasa ada rahasia besar yang disembunyikan lelaki itu. Beberapa malam kemudian, saat lelaki tua itu mulai pulih, ia mendekati Arya dan berbicara dengan suara rendah. Sekar, yang mendengar percakapan mereka dari kejauhan, merasa ada yang janggal. Ia mencoba menguping, namun hanya menangkap sepenggal kalimat, "Raja mencarimu."
Sekar tertegun. Apa maksud dari ucapan itu? Siapa sebenarnya Arya? Mengapa raja mencari dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Sekar, membuat hatinya resah. Ia merasa bahwa kehadiran Arya di pulau ini bukan sekadar kebetulan. Keesokan harinya, saat Arya tengah mencari kayu bakar, Sekar mendekati lelaki tua itu. Siapa sebenarnya Arya? Apa hubungannya dengan raja? Tanyanya dengan nada tegas. Lelaki itu menatap Sekar lama, seolah mempertimbangkan apakah ia harus berkata jujur atau tetap menyimpan rahasia. Arya adalah putra mahkota kerajaan, ucap lelaki itu akhirnya, membuat Sekar tertegun. Ia melarikan diri dari istana karena ada upaya pembunuhan terhadapnya. Aku adalah pengawalnya yang tersisa, dan tugasku adalah memastikan ia tetap hidup. Sekar merasakan lututnya melemas. Tak pernah ia menyangka bahwa pria yang ia selamatkan adalah putra mahkota. Semua mulai terasa masuk akal, mengapa Arya tampak begitu berbeda, mengapa ia tak mengingat siapa dirinya sepenuhnya, dan mengapa ada orang-orang yang mencarinya. Namun, sebelum Sekar bisa memproses sepenuhnya kenyataan itu, lelaki tua itu melanjutkan, kini, kita semua dalam bahaya. Orang-orang yang menginginkan kematian Arya pasti akan segera menemukan tempat ini. Kita harus bersiap. Sekar merasa dunianya kembali terguncang. Setelah bertahun-tahun terasing dan berjuang membangun hidup di pulau, kini ia kembali dihadapkan pada ancaman yang lebih besar. Namun, di balik ketakutan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah tekad baru. Jika aku bisa menyelamatkan putri raja, maka aku juga bisa melindungi Arya, pikirnya dengan penuh keyakinan. Meski ancaman mendekat, Sekar tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Dengan segala pengetahuan dan keberanian yang ia miliki, ia bertekad untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ini bukan lagi soal dirinya sendiri. Ini adalah tentang mempertahankan hidup, kebenaran,